Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Sanjaya dari Prodi Industri Pariwisata kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Yang pertama, makna ibadah. Secara umum, ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ibadah diambil dari kata ta'abud, yang berarti menunduk dan mematuhi. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda, yang berarti menghamba. Fungsi ibadah. Saat kita mendapatkan surprise, misalnya mobil mewah, kira-kira apa yang terbesit dan di benak kita, padahal hal tersebut tidak pernah kita minta sebelumnya. Mungkin dapat dipastikan bahwa pernyataan pertama yang akan muncul adalah, dari siapa semua ini? Begitu juga dalam hidup ini, kita tak pernah meminta untuk lahir ke alam dunia. Kita tak pernah meminta dilahirkan di mana dan bagaimana bentuk wajah kita serta warna kulit kita. Itu semua anugerah dari Sang Maha Pencipta. Untuk memudahkan manusia menyalurkan fitrah berterima kasih kepada Allah, maka Allah mengutuskan para nabi dan rasul untuk menyampaikan suatu risalah. Bagaimana seharusnya manusia berterima kasih kepadanya, yakni dengan menjalankan serangkai tata cara ibadah. Klarifikasi ibadah. Klarifikasi ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ibadah kasanah, yaitu ibadah khusus, yakni ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas dan merupakan syari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Yang kedua, ibadah ammah, atau yang bisa diartikan secara umum, yaitu semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya minum, makan, bekerja, mencari nafkah. Syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, kesahan suatu amal, yaitu suatu perbuatan tidak sah kecuali ada syarat itunya. Tetapi ia bukan bagian dari perbuatan itu. Contohnya wudu. Wudu adalah syarat syahnya sholat, bukan bagian dari sholat. Yang kedua, keikhlasan untuk suatu hamba melakukan sesuatu perbuatan ibadah dengan motivasi semata untuk dan semata-mata dan karena mengharapkan ridha Allah, sebagai bentuk manifestasi dari dua kalimat syahadat, sehingga tidak terbesit dari dalam hatinya mengharapkan atau bergantung pada pandangan manusia, sehingga jatuh pada perbuatannya di mana merupakan syirik kecil. Yang ketiga, senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal, melaksanakan suatu peribadatan bukan sebatas kegiatan rutinitas atau menggugurkan kewajiban semata, namun terus berupaya untuk senantiasa bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas ibadahnya di samping kuantitasnya. Yang keempat, ibtida, artinya mencontoh atau sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap bentuk ibadah memiliki moral di dalamnya. Diterima tidaknya ibadah seseorang sangat bergantung juga sejauh mana kita memahami pesan moral atau nilai-nilai terkandung dalam ibadah itu. Untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari ketakwaan kepada Allah. Prinsip-prinsip ibadah. Prinsip ibadah yang pertama, khauf, yang artinya takut, adalah ibadah hati tidak dibenarkan khauf. Khauf ini kecuali terhadapnya Subhanahu wa ta'ala. Khauf adalah syarat pembuktian keimanan seseorang, dan khauf sendiri dibagi menjadi 5, yaitu khauf ibadah, khauf syirik, khauf maksiat, khauf tabiat, dan khauf wam. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.